Selamat datang kembali di channel Dapure Agus Beca, membangun peradaban bangsa untuk kejayaan Nusantara. Saat ini saya berada di Kedai Gong, sebuah kedai di pinggiran Sungai Kalijodo, Yogyakarta, di mana di kedai ini adalah tempat nongkrongnya anak-anak muda Jogja. Dan di tempat ini pula kebetulan anak-anak muda ini saling brainstorming dan juga saling berdebat, berdialog, ada dinamika di sana untuk menuangkan ide-ide yang kreatif untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Saat ini satu kehormatan bagi kami bisa kedatangan seorang tamu penting, tokoh penting dari Yogyakarta, yaitu Mas Danang Rudiatmoko. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Yogyakarta, sekaligus tokoh yang dituakan di AMS atau Angkatan Muda Senopati, yang beberapa waktu yang lalu mengadakan prosesi atau ritual doa kebangsaan Joyo Joyo Wijayanti, sebuah ritual yang dilakukan untuk memberi dukungan kepada pasangan capres Ganjar Mahfud. Dan podcast kali ini juga sekaligus mengayu bagio atas dilakukannya pengundian nomor urut calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu yang baru saja tadi sore dilakukan di KPU Pusat di Jakarta. Dan kebetulan nampaknya ini juga alam semesta berpihak pada kita. Ganjar Mahfud, ya betul Mas Anang. Ganjar Mahfud mendapatkan nomor undian atau nomor urut 3. Nah, dari nomor urut 3 itu kami punya salam. Teman-teman pemirsa, teman-teman milenial juga nanti bisa mengikuti ya. Ada salam dari kami, Bapak, ya, Ibu, I love you. Oh, Bapak, Ibu, I love you. Ganjar Mahfud pasti jaya. Baik, terima kasih Mas Danang sudah kersa dan mau datang di podcast Dapure Agus Beca. Ini kehormatan bagi kami bisa mendatangkan atau Mas Danang bisa mampir di podcast kami ini luar biasa. Penting gue. Siap Mas Danang ya? Siap. Apa kegiatan sampai hari ini Mas Danang? Ya rutinitas masih ya. ngayai apa amanah dari rakyat ya. Sebagai ketua DPRD ya. Ini lagi sibuk-sibuknya bahas anggaran untuk tahun 2024. Tentunya anggaran yang berpihak pada rakyat. Ya. Ya, kebetulan Mas Danang ini Ketua DPRD Kota Yogyakarta dari PDI Perjuangan. Luar biasa sekali. Ya, Mas Danang ada statement yang menarik ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kan teman-teman Angkatan Muda Senopati ini mengadakan prosesi ritual untuk memberi dukungan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kebetulan Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini kan punya histori yang luar biasa untuk Jogja ya. Khususnya pada waktu itu Pak Ganjar menjadi panja ya. Ketua Panja ya. Undang-Undang Keistimewaan. Betul, dan itu yang salah satu yang membidani ya. Dari awal sampai final. Sampai di lahirnya Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012 ya. Nah, ini sejalan dengan apa yang dikatakan Bung Karno sebetulnya. Politik sebagai jalan kebudayaan. Ini yang juga beberapa waktu yang lalu disinggung oleh Romo Beni di dalam Majelis Permusyawaratan Rembang kemarin di mana tokoh-tokoh nasional berkumpul untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran. Nah, ini luar biasa ini, politik sebagai jalan kebudayaan. Begitu pentingnya kebudayaan di dalam unsur kita berpolitik
yang beradab. Nah, menyambung dari acara yang dilakukan teman-teman AMS kemarin ya, itu apa sebetulnya makna dan tujuannya, Mas? Ya, sebetulnya Mas Agus dan rekan-rekan, jadi Bung Karno sepanjang masa hidupnya mengajarkan kita bagaimana caranya berpolitik. Nah, beliau merumuskan sebuah jalan kebudayaan itu tidak lepas dari kebijakan politik. Betul. Sehingga pada tahun 64, masa akhir jabatan beliau menjadi presiden, itu merumuskan yang namanya Trisakti. Trisakti ya. Jadi berdikari di bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik, kemudian berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, kenapa ini semua harus dirangkumkan menjadi sebuah jalan untuk menuju politik yang berdaulat, terus berdikari di bidang ekonomi, dan ditutup dengan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, kita tahu bahwa politik dimanapun mesti ada korban. Nah, Bung Karno sepanjang hidupnya juga mengalami itu. Betul. Yang tadinya berkawan jadi bermusuhan. Betul. Nah, ini kan kalau mau jujur kita harus melihat sisi dari apa yang disampaikan Bung Karno itu, dihendapkan dalam sebuah kontemplasi yang dalam tentu saja, supaya bangsa ini tidak terjerumus dalam praktek-praktek politik yang manut penguasa nih. Betul. Jadi ini yang harus dicatat. Teman-teman angkatan muda AMS beberapa waktu lalu melakukan ritual makam raja-raja di Mataram. Itu yang pertama adalah untuk mengingat bahwa perjalanan bangsa ini yang paling dekat di Jogja itu ya Mataram Islam. Betul, iya. Mataram Islam, di mana di situ perjalanannya berbagai macam, yang sampai sekarang, sampai hari ini Mataram Islamnya tuh masih terus berjalan, masih eksis. Diakui atau tidak, terlepas apakah itu berpolemik atau tidak, tetapi Mataram Islam ini di Yogyakarta ini tetap kita uri-uri. Nah, salah satunya ya kita bersama-sama teman-teman angkatan muda Senopati, yuk mumpung momentumnya pas. Betul. Nah, kita mempunyai calon siapa ini? Nah, kok dilalah calon ini yo Ganjar karo Pak Mahfud. Yang itu punya histori yang kental, itu punya kental sekali. Dengan Mataram Islam di kota Yogyakarta, di mana Mas Ganjar, saya akrab manggil beliau itu Mas. Soalnya karena sering komunikasi sering ngobrol. Ya, Mas Ganjar itu pada waktu undang-undang keistimewaan dibahas di DPR, ketua panjanya tuh beliau. Betul. Jadi paham betul bagaimana harus merumuskan
tidak hanya sekedar istimewa dalam hal istimewa apanya toh. Betul, betul. Tapi beliau mempelajari betul Betul. naskah-naskah lama untuk merumuskan bagaimana menjaga kerajaan Islam di bumi Mataram ini. Betul. Nah, yang kedua Pak Mahfud, kok dilala Pak Mahfud lepas dari MK sebagai ketua MK karena kedekatan dengan Hamengkubuwono ke-10, beliau disuruh mengomandoi namanya Paramporo Projo. Artinya dia sebagai penasehat. Betul, iya. Nah, kan penasehat bagaimana mengambil kebijakan. Betul, betul. Ini itu dari skop kecilnya. Betul. Nah, dan kita juga jelas loh, nggak mungkin Mataram Islam dalam hal ini Nagari Ngayogyakarta itu menyamai NKRI, nggak mungkin. Iya. Karena Arsitel ke-9 sudah menyatakan Kesultanan Ngayogyakarta adalah negeri yang berdaulat, tetapi di dalam NKRI. Nah, ini warisannya wis nggak kurang-kurang, Mas Agus. Bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa Yogyakarta ini adalah ibu pertiwi dari bayi NKRI. Ya, karena pada waktu itu baru hitungan berapa tahun ya, kita yang menjaga dengan luar biasa. Kalau tadi dibicarakan masalah konteksnya, loh, dengan Trisakti, betul, jelas sekali kan. Betul. Artinya apa? Sebagai manusia Indonesia, ya jangan sampai kita kehilangan rohnya. Trisakti ini tidak hanya bunyi-bunyian yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tetapi memang ini sebuah kalau boleh saya menyatakan kalau itu sebuah segitiga, ya ini segitiga sama sisi, saling menguatkan. Saling menguatkan dari sisi manapun. Mau berpolitik dengan mengusung demokrasi, Indonesia kurang apa? Betul, iya. Nah, partai politik terbanyak yang mengikuti pemilu. Coba Mas Agus, saya pengen tahu. Nah, negara mana yang mempunyai partai politik sebanyak Indonesia yang ikut pemilu nasional? Saya kira nggak ada ya. Di Amerika aja cuma ada 2 ya. Lah, Partai Republikan. Mau ngeklaim apapun, mereka itu undervote, ya kan? Nah, kalau di sini jelas berdiri sendiri. Bicara tentang segitiga ini tadi, Mas. Saya jadi teringat apa yang dilakukan teman-teman Angkatan Muda Senopati ya. Tentu di dalam segitiga sama kaki yang sama sisi yang Mas Danang tadi ceritakan tentu memiliki kaitan dengan apa yang dikatakan Bung Karno Trisakti itu tadi ya. Ada politik, ada ekonomi, ada kebudayaan. Yang dilakukan teman-teman AMS kemarin adalah salah satunya ada dalam bidang kebudayaan ya. Bahkan juga bisa menyangkut masalah pangan, dan karena saya melihat kemarin ada simbol padi, ada simbol pelepasan burung perkutut dari sangkarnya ya. Kira-kira maknanya apa itu, Mas Jana? Ya, itu kan segitiga sama sisi yang saya maksudkan. Itu kan berlaku di dalam kehidupan manapun. Sekarang misalkan kita kemarin membawa simbol-simbol. Kita melepaskan burung perkutut kalau tidak salah ya. Burung perkutut. Burung perkutut itu khas Indonesia. Ya nek ono sing bangko ono sih. Tapi kan orang sesepuh kita tuh dulu kelanganannya adalah burung perkutut. Nah, burung perkutut dilepaskan itu dalam rangka adalah dalam era demokrasi ini ada kebebasan.
Iya. Yang kebebasan itu ya kok kenapa tuh burung perkutut Iya, iya. diberikan ke dalam sangkar ora diwiculke wae. Iya. Biarkan mereka menemukan kebebasannya. Iya. Nah, sehingga berdaulat dalam hal mereka mau kemana arahnya. Betul. Nah, itu simbolnya. Iya. Yang kedua, padi. Iya. Nah, jelas orang Indonesia hampir sebagian besar akan padi. Betul. Iya. Nah, padi ini adalah simbol dari berdikarinya dalam bidang ekonomi. Iya. Bisa berdiri sendiri, di kaki sendiri, sebagai makanan pokok adalah padi. Iya. Sehingga apa? Kita akan berdaulat menuju ke Berkaitan dengan ketahanan pangan ya. ketahanan Iya. pangan di situ. Betul. Nah ini melebar sedikit ini Mas Danang. Nah, Kenapa teman-teman melakukannya di situs Kota Gede? lah ini yang ini perlu dipertanyakan. kebudayaannya. Iya. Kita tidak bisa lepas. Iya. Ya kan? Era sekarang ini banyak anak-anak muda yang tidak mengetahui. Mereka belajar sejarah hanya di sekolah, Iya. tidak mengeksplor. Betul. Ya kan? Pertanyaannya yo begitu nanya orang tuanya ya cari sendiri. Betul. Iya. Nah, kita ini mencoba bahwa di kota Yogyakarta itu kembali lagi pasti akan bertanya kenapa di situ. Iya. Di kota gede itu terdapat makam para pendiri Mataram Islam. Iya. Yang nanti kan pertanyaannya loh, kenapa loh berdirinya di mana kerajaan? Iya. Bukan di kota gede. Kota gede itu dulu Pesanggerahan, Iya. kerajaannya di Pleret. Iya. Nah, ini perlu diluruskan. Betul, betul. Sehingga apa? Kita tidak kehilangan rohnya. Dan ini sebagai salah satu penghormatan kaum muda terhadap leluhurnya ya. Betul. Artinya Tahu. bahwa politik ini kalau kita kaitkan dengan politik ya minimal kebudayaan ini menjadi pondasi utama. Pondasi ini kan budaya. Iya. Artinya kita berpolitik terus kemudian kalau sudah mengakar maka budaya ini akan memunculkan nurani yang sesuai dengan adat istiadatnya sebagai orang Indonesia. Saat ini kita sedang krisis kebudayaan. Kita kehilangan budaya unggah-ungguh. Iya. Unggah-ungguh dalam berpolitik maupun dalam bersosial. Kehilangan etika berpolitik. Kehilangan adab dalam berpolitik dan wah ini begitu memprihatinkan. Iya. Ada seorang anak muda yang tidak melalui proses, tiba-tiba dia menjadi seorang ketua umum misalnya, atau tiba-tiba menjadi lurah misalnya. Untuk menjadi ketua RT pun kan ada prosesnya, ada pemilihannya, ada debatnya dan sebagainya. Kemudian ada lagi anak muda yang baru usia seumur jagung dalam memimpin sebuah kota, sudah dicalonkan menjadi pemimpin nasional. Ini artinya secara etika politik saya kira, wah ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Pertanyaannya ngomong. Nah, apa pandangan Mas Danang ini selaku wakil rakyat ini? Jadi gini, Mas Agus, itu tadi kan semua bukan dalam mengkritisi ini saja. Iya, betul. Mungkin ini satu episode saja. Iya. Saya mengharapkan ini cuma terjadi episode ini aja. Tapi saya takutnya kalau ini menjadi fenomena tantangan kita untuk bagaimana kita hamba. Iya. Loh, saya kaitkan dengan apa yang kita bicarakan. Iya. Kita mengupas jauh-jauh hari untuk mengingatkan para generasi muda sekarang. Kok dihadapkan dengan fenomena yang seperti itu? Iya. Loh,
sekarang gini, reformasi 98 di Indonesia itu sing dimungsuhi sapa to? Ya, betul. Kan tidak hanya penguasa pada waktu itu, Iya, betul. tetapi adanya praktek-praktek nepotisme Iya, yang terjadi di semua iya, lini. betul, betul. Nah, apakah nepotisme itu dilarang? Politik dinasti itu dilarang? Tidak sama sekali. Iya, Ya cuman kebetulan saya kader PDI iya, Perjuangan kan, diajarkan siapa saja di PDI boleh dan mempunyai kesempatan, betul. Iya, ya kan? iya, Selama dia mempunyai dedikasi yang baik, iya, dia mempunyai pemahaman yang betul. betul. Nah ini kan, coba jenengan tanya Pak Rudi, Iya, KTA-nya berapa lama? betul, betul. Ya memang bapaknya itu kader PDI, Iya, kan? betul. Tetapi kan anak-anaknya kan tidak mengikuti tahapan. Ini yang saya takutkan, Mas Danang. Saya takutkan untuk apa ya, masa depan generasi muda kita melihat proses yang begitu instan ini. Wah. Ini kan membuat anak muda menjadi wah. Loh, saya ini jelas-jelas toh. Iya, Coba tagline-nya apa? Jalan ninja. ya, Artinya kan cuma. iya, Sekarang pertanyaannya, nek bapakmu ora penguasa, iya, betul, iya, apakah bisa seperti itu? betul, Kan iya, itu. Jadi anak muda jangan terjebak iya, dalam episode. Saya mengatakan episode. betul, iya, Biarkan ini menjadi apa? Pembelajaran sejarah panjang. iya. Jadi Kan? proses itu begitu pentingnya ya. Nah, sekarang jangan anti politik. Iya, Dikatakan coba dicari di channel-channel lain yang menyatakan sangat santun Pak Ganjar membandingkan Ganjar Pranowo dengan Xi Jinping, iya, dengan Obama, iya, di mana Mas Ganjar menyampaikan beliau berdua dan saya menjadi anggota partai politik iya. sejak usia 20 tahun. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan anak-anak muda, Mas? Nah, anak-anak muda mulai sekarang ini kembali lagi pada Trisakti. Betul. Untuk berdaulat dalam bidang politik, kita harus mengetahui politik itu sebenarnya apa. Iya, Loh, gawe dalan, iya, gawe selokan, kok gawe perkerasan jalan saja loh. iya, Itu adalah keputusan politik. iya. Nah, Bagaimana teman-teman di Dewan sana apa ya, mengusung apa ya, politik anggaran ya. nah, dan politik itu kan, politik anggaran itu kan tidak hanya di DPR RI sana, Iya, sampai ke DPRD kabupaten kota betul. membahas. Iya, Lah nek ora ono kaya ngono, siapa yang akan nganggarke, betul, betul. yang akan mengontrol? Iya, Ya kan? betul, betul ya. Nah. Itulah sebabnya anak-anak muda harus terjun ke dunia politik Ya. dong. Dunia politik membutuhkan anak-anak muda yang baik. Makanya Presiden Turki ya, Erdogan mengatakan orang baik harus terjun ke dunia politik. Jika tidak, maka orang-orang jahatlah yang akan menguasainya. Kesempatannya anak muda, tapi harus lewat proses, jangan instan ya Mas ya. Ya. Apa-apa itu kalau instan kan nggak bagus ya.
buah itu kalau di apa karbit marahin orang weteng. Susu itu kalau instan juga nggak enak kan, kurang menarik kan Mas ya. Harus yang asli ya, betul. Nah, kaitannya dengan kebudayaan ini Mas. Ya. Kebudayaan ini yang di Indonesia ini sudah mendunia lah ya. Iya. Bali, Jawa dan sebagainya. Tapi sekarang akhir-akhir ini muncul ada semacam kebudayaan baru yaitu transnasional. Nah, ini gimana pandangan Mas Danang ini? Aku Belgedes. Belgedes. Sekarang gini lagi. Orang-orang ini tidak memahami. Coba Mas Agus. Iya. Saya pengen tahu juga yang menyampaikan bahwa kebudayaan ya rasa tutup lah. Iya, betul. Kebudayaan dari Timur Tengah, Arab sana itu. Iya. Sing nggawa rene iki wong lahiran tahun piro? Betul, iya. Apakah mereka seangkatan dengan para pendiri bangsa kita? Iya. Kan rata-rata lahiran tahun 80-an. Betul, iya. Yang mereka taunya dari bacaan, rumangsane apik dhewe. Iya. Nah, Indonesia ini kan sukunya aja berapa? Ada 1.700 beribu-ribu suku itu tumbuh di Indonesia, disatukan dalam kebinekaan, bernaung di dalam Pancasila. Apa ono gontok-gontokan ya? Betul. Uniknya Indonesia ini banyak bangsa disatukan dalam satu negara. Negara. Kemudian bahasa. Betul. Loh, nah bahasa Indonesia kan baru tahu ini. Lemu sekolahnya kurang adoh. Iya. Sejak Sumpah Pemuda itu kita sudah mengusung bahasa persatuan. Betul, iya. Nah itu tahun 1928. Iya. Arep ngomong meneh, kok saiki arep nganggo didadekne siji. Betul. Nah, nek arep sinau donga ya oleh lah. Betul. Itulah sebabnya kita di dalam memilih pemimpin ini adalah pemimpin yang bagaimana bisa mempersatukan berbagai macam bangsa, berbagai macam budaya ini ya. Kita mengkhawatirkan kalau Indonesia itu kalau ini, dilihat dari sejarah bangsa ini pergerakan. Kalau dilihat dari masa lalu lagi ya semakin nanti lambung ada subuh. Betul. Supaya kita tidak ngeladra nah, kita kembalikan pada relnya, pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, bagaimana strategi teman-teman AMS? Ya, sebelum ke sana. Sebelum ke sana, kita harus tahu betul. Nah, track recordnya masing-masing. Ya kan? Pak Ganjar seperti apa, Pak Mahfud seperti apa. Betul, iya. Nah, pertanyaannya, mampukah dua orang ini mempertahankan kedaulatan Indonesia dalam situasi globalisme yang saat ini? Betul, iya. Kebudayaan carut marut, nggak karuan. Kemudian ketahanan pangan kita sangat bergantung dengan impor beras dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini tantangan globalnya. Betul. Nah, saya membaca satu artikel gitu, adanya konferensi negara-negara maju gitu, yang katanya sekarang urusan pangan diatur karo polisi dunia. Nah, mana sekarang ora import disalahke. Betul. Tapi nggak ada dampaknya pada kita. Nah, kemandirian ini tadi ya sama kan,
kita nggak lepas toh Betul. dari Trisakti kan ini. Iya. Nah, makanya pahami betul Betul. bagaimana Bung Karno itu merumuskan. Nah, merumuskan sebagai bangsa Indonesia yang gemah ripah loh Jinawi ini Iya. harusnya mempunyai kemandirian pangan. Itulah sebabnya teman-teman AMS ya, Angkatan Muda Gitu. Senopati memberi dukungan penuh pada Pak Ganjar ya. Mengaktualisasi bagaimana Iya. itu supaya apa? Orang mau jargon tok, Iya, betul. ya kan? Nah, kita mendukung supaya apa? Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan Pak Mahfud jelas track recordnya sebagai pakar hukum, dia sebagai pengawal hukum di Indonesia. Nah, Trisakti tidak ada bisa terwujud kalau apa kepastian hukum di Indonesia juga lemah. Dan Pak Ganjar sudah teruji ketika menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah ya. Dan beliau juga diwujudkan. Orang mau gubernur 10 tahun, anggota DPR. Iya, betul. Dan dia juga merupakan anak ideologis dari Bung Karno ya. Iya. Tadi sampaikan sejak umur 20 tahun. Betul. Wes nanggone, wes seneng karo PDI. Oke, Mas Anang, menarik untuk kita diskusikan ke depan. Paling tidak ini menjadi apa ya, trigger untuk anak-anak muda, trigger untuk kita semua bagaimana menata Indonesia yang lebih baik itu dengan memilih pemimpin yang tepat ya. Itulah sebabnya jangan memilih pemimpin itu hanya dilihat dari rekam jejaknya ya, tapi juga rekam medisnya. Itu yang penting. Oke, sebagai closing statement Mas Danang, apa pesan dan ajaan Mas Danang untuk anak-anak muda terutama? Barusan kita sudah menyaksikan di TV nasional pengundian nomor urut calon presiden. Nah, dan kebetulan Pak Ganjar Mahfud calon nomor 3 ya. 3. Meta ya. Artinya ini ya saya tidak mengartikan jauh. Tetapi ini semua bukan karena saya satu partai dengan Pak Ganjar. Tetapi saya melihat track record keduanya. Pak Ganjar sudah membuat banyak hal, membebaskan anak-anak SMK di Jawa Tengah untuk bisa menikmati sekolah dan kemudian dikirim ke Jepang. Nah, Pak Mahfud dengan struggle-nya dia adalah pendekar hukum, tidak gentar untuk menegakkan hukum sebagai panglima di negara Indonesia, karena dengan tegaknya hukum maka kebijakan-kebijakan politik di Indonesia akan dijalankan secara tegas. Oke, Mas Danang, berikan ajaan kepada anak-anak muda yang nonton podcast ini. Teman-teman muda dari Jogja, kita antarkan Ganjar Mahfud memimpin Indonesia. Hidup Ganjar Mahfud. Oke, ya pemirsa, jangan lupa Bapak, iya kan? Oh ya. Ibu, I love you. Oh ya. Ganjar Mahfud, Indonesia Jaya.